Bu, ini tasnya bahan-bahannya itu kok unik-unik nih, dari apa sih Bu? Kok kayak ada dari pelepah pisang ya Bu ini ya? Iya. Ah, iya. Yang ini pelepah pisang ini Mbak. Kemudian kalau yang ini juga pelepah pisang. Kalau yang ini enceng gondok bahannya. Eceng gondok. Kalau yang ini goni, Terus masih ada dua lagi, lagi ada sebenarnya apa di lagi rumah. Bu? Ada rotan, kemudian anyaman pandan. Yang terbaru ini kita mau mencoba membuat dari serabut kelapa. Serabut Iya, kelapa. tapi belum Oke. sempat kita Itu apa. produk baru ya Iya, berarti ya Bu, iya. bahan baru. Oke. Ini itu apa ya Bu? Ini dari apa tadi Bu? Yang ini enceng gondok Mbak. Enceng gondok. Enceng gondok kok bisa jadi kayak gini kan? Kalau misal kita lihat eceng gondok yang di apa namanya perairan kan masih warnanya hijau, ini Iya, kayak jadi gini ini tuh. ada proses pengeringan seperti itu sih. Gitu. Jadi setelah diambil dari rawa ataupun dari sungai, itu ada proses pengeringan kayak gitu. Jadi dijemur di panas matahari aja sampai kering seperti itu. Oke. Untuk yang lainnya juga goni terus sama ini itu Kalau juga goni sama. ini ya hampir sama, mirip seperti itu. Pelepah pisang juga seperti itu, hampir sama perlakuannya. Kalau pemrosesan dari mungkin kayak dari tumbuhan terus nanti buat siap untuk dijahit jadi tas itu prosesnya dari Ibu sendiri atau Ibu dari ngambil dari mana Iya, gitu Bu bahannya? kita sementara ini masih ngambil lewat supplier ya Mbak. Jadi kalau ada bahan enceng gondok kita ngambil supplier dari Ambarawa. Kalau pelepah pisang Pelepah kita ambil dari Banjarnegara. Banjarnegara. Ya, kalau untuk goni ini sekitar Semarang ada, karena kan ini kan saya pakainya yang kualitas impor. Kalau yang lokal juga ada tapi masih berbentuk kayak karung-karung gitu. Kadang-kadang jadi seratnya agak besar-besar jadi kurang rapi. Tapi kalau ada permintaan baik customer juga kita bisa siapkan seperti itu. Kalau yang tadi rotan sama pandan itu Nah, kalau rotan itu masih Semarang juga. Masih Semarang juga. Kalau untuk pandan itu ada 3 supplier dari Kebumen. Iya. pandan dari Kebumen. Iya. Oh, berarti ada yang dari dalam kota, ada yang dari luar Iya, kota gitu ya Bu. seperti itu. Nggih. Kalau apa namanya? Berarti dari Ibu kan setelah mendapat bahan bakunya itu tadi ya Bu, dari Ibunya sendiri itu langsung ngepola sendiri terus nanti kemudian dibikin gitu Bu. Iya, betul. Lebih ke situ, lebih ke desain sih. Desain Mbak. berarti Iya. ya. Ini kalau misal satu produk ini apa ya? Dibuatnya berapa lama Bu? Kalau sudah ada polanya itu biasanya sehari kita bisa membuat 3 sampai 5 tas. 3 sampai Ya, 5 tas. kecuali kita belum ada pola, jadi harus ngukur, harus mendesain seperti apa. Jadi agak lama butuh waktu. Seperti Itu Ibu sendiri atau ada yang Iya, bantuin Bu? iya, Ini sendiri, masih sendiri? Iya, sendiri. Nanti ada bantuin yang untuk teknik jahitnya ada. Oh, berarti dari Ibu ngepola terus nanti mungkin jahit yang resleting sama kayak gini Itu sudah ada penjahitnya. Oh, udah ada penjahitnya Iya. sendiri. Oke. Susah nggak sih Bu bikin kayak gini tuh? Ya Susah kalau nggak udah sih? terbiasa ya Udah enggak. terbiasa Tadinya nggak? kalau melihat banyak yang coba-coba untuk masuk jadi tim produksi itu katanya susah ya Bu, ternyata buat susah. iyalah. Iya. Saya basicnya itu Bu, penjahit baju. Penjahit Bisa nggak? baju. Ya itu harus belajar lagi kayak gitu karena memang ini tekniknya beda. Iya. Ini jahitnya pakai mesin atau Iya, pakai mesin. pakai Itu jarumnya juga khusus loh Mbak. mesin jahit biasa itu yang Iya, buat cuman jahit baju? jarumnya untuk yang keras-keras gini khusus ada nomor-nomor tertentu gitu. Jadi beda dengan jarum yang dipakai untuk menjahit baju. Jahit baju beda ya berarti ya Bu. Oke. Kalau yang di antara bahan-bahan yang ada goni, terus ada eceng gondok itu yang paling sulit itu bahan apa Bu? Bahan ini nih, pelepah pisang Pelepah nih, Mbak. pisang ini. Iya, ini karena dari awal pembuatan proses itunya pelepah pisang nyobeknya itu juga sangat sulit. Terus menatanya menjadi lembaran itu juga butuh ketelitian juga gitu kan, karena harus lengketnya lem seperti itu, ada prosesnya lagi nanti. Dari menjahitnya juga ada tekniknya juga, iya, karena gampang pecah kan gitu, jadi ya harus hati-hati sekali. Kalau pelepah pisang kan biasanya kita lihat kan maksudnya bentuknya panjang-panjang dia Bu. Lebarnya paling cuma ya 10 cm 15 cm lah. Kalau ini jadi tas ini kayak direketin pakai lem gitu atau Iya, gimana, Bu? ada prosesnya kayak gitu dulu. Iya, jadi dibuat lembaran dulu, baru nanti setelah menjadi sebuah lembaran kita tempelkan pola. Kemudian kita gunting, masih ada proses dikasih furing dan sebagainya, seperti itu untuk pelengkapnya. Iya. Kalau tas kayak gini Bu, ini bisa tahan berapa tahun Bu kira-kira? 3 Berapa tahun lama? bisa. 3 tahun bisa. Iya. Kalau perawatannya Bu, maksudnya kan ini kan kalau
menurut saya agak sulit juga karena ini bahan alam ya, Iya, takutnya betul. kayak jamur gitu atau Iya. gimana. Ini perawatannya gimana Bu? Kalau untuk perawatan ini sebenarnya jangan ditaruh di tempat lembab aja sih Mbak. Jadi nanti kalau basah tinggal di hair dryer apa di angin-angin. Nggak apa-apa, cuman itu aja sih. Terus kalau tas kan biasanya mungkin buat pergi-pergi outdoor ya Bu. Kalau kena air ini bisa apa ya? Nggak apa-apa. Mungkin nggak apa-apa ini. Karena udah dilaminasi kan. Oh, nggak apa-apa. Kalau Oke. tembus ke dalam apa enggak? Mungkin atau ada beberapa yang tembus, ada yang enggak. Kalau pelepah pisang tembus nggak sih Bu? Ya paling tembus nanti kalau di angin-angin nggak apa-apa, sudah nggak kembali apa-apa. lagi. Oke. Kalau yang ini Sama juga. prosesnya sama. Iya. Berarti aman ya Bu? Kalau kena aman, air insya Allah aman ya. aman. Iya, aman. Takutnya tuh mungkin ada yang mikir Ada kalau, juga yang furingnya, kalau memang mau tahan air nanti kita ganti furing ya memang waterproof seperti itu bisa. Gitu bisa. Iya, itu bisa. custom gitu ya, Bu. Iya. Oh ya, terus itu ada yang menarik juga, ada lukisan. Itu Iya, lukisnya dari Bu sendiri atau mungkin ada yang ngerjain sendiri Bu? Ada yang ngerjain, Ada yang jadi ngerjain kita temanya ini pengen apa ya, maju bareng dengan teman-teman kayak gitu. Jadi kita kolaborasi ya, seperti itu. Ya, dengan teman-teman pelukis. Iya. Oh iya, itu lukisannya Ada temanya ini Ada Mbak. temanya, Jadi ini menceritakan apa? Perempuan apa gadis Bali seperti itu. gadis Bali. Iya, kalau yang ini perempuan Jawa. Kemudian nanti kalau ada pas apa Imlek gitu kita buat tema Yang Chinese gitu, iya, Tionghoa. gitu Iya, sih. iya. Seperti itu. Itu ngelukisnya pakai cat Ini cat akrilik. akrilik. Oh Iya, iya, masih iya. pakai cat akrilik. Ada yang temanya bunga-bunga juga, tapi Bunga-bunga, nggak kebawa. Iya. Nanti jualan nanti kalau pas. Kalau bawa semuanya malah jadi jualan ya, nggak jadi ngobrol. Bu, itu kan ada apa ya, bisa dilukis. Kalau misal lukisannya tuh custom, misal ada customer nanti minta dilukis sekeluarga gitu, mungkin bisa nggak? Bisa banget. Oh, bisa banget. Ini sudah andalan Melati Wangi soalnya pelukisnya. Emang pelukisnya Iya. udah iya. Terus Mau tema gedung-gedung yang seperti kota lama atau nggak cuma gereja gambar Bali. wajah juga berarti boleh, berarti ya, bisa. Terus ini Bu, mungkin selain tas ada juga kerajinan lain kah yang dibuat dari serat alam ini? Untuk saat ini belum. Masih belum, berarti masih Ya nanti ke depan masih kita bisa. akan memanfaatkan limbah-limbah dari perca ini untuk menjadi sebuah produk. Apakah itu bentuknya souvenir, dompet-dompet kecil atau sebenarnya pengen ke kalung juga sih. Kalung, nanti kita ya ingin kalau memberdayakan wanita sekitar, nanti kita ajari untuk membuat kalung dari Kalau kalung itu gimana Bu? limbah-limbahnya. Ya paling enggak kalau ini kan nanti bisa ada percanya dibuat buletan, ditambah gitu. Oh iya. Tambah apa nanti? Emang benar-benar harus kreatif, harus Iya, menggunakan harus otak zero semaksimal waste gitu. mungkin ya. Iya. Harus sangat kreatif banget ya berarti ini. Iya. Kayak gini. Oh ya Bu, mau tanya, inspirasinya pertama kali bisa kepikiran bikin kayak tas dari serat alam itu dari mana Bu awalnya? Sebenarnya mungkin ya, secara tidak langsung itu kan tempat pekerjaan suami itu kan kebetulan memproduksi kerajinan dari serat alam juga. Cuman mereka lebih ke ekspor, sudah ekspor seperti itu. Ya mungkin dari situ sih awal-awalnya. Jadi saya kan kadang ikut datang gitu nemenin berkunjung sesekali. Kayaknya bisa nih jadiin peluang. Ya itu aja sih sebenarnya awalnya. Terus kalau belajarnya itu kan mungkin kan kalau di apa namanya inspirasinya berarti kan katakan ATM ya, amati tiru modifikasi betul. ya. Iya, Mbak. Kalau misal untuk bisa bikin kayak gini itu belajarnya dari mana Bu? Itu kan tadi kan paling inspirasi. Kalau ini belajarnya dari mana? Saya ya kayaknya lebih ke Pinterest, otodidak. otodidak, ya aja lihat-lihat berarti, Bu. model apa sih yang lagi kekinian kayak gitu sih, lebih ke situ. Nanti kita coba apa ya, kita buat model, apakah ini sudah cocok, apakah masih kurang apanya, seperti itu sih. Iya. Jadi udah dari tahun berapa Bu ini Bu? Kalau untuk serat alam baru sih sekitar 2017 itu juga masih lumayan ya. membuat membeli produk jadi, karena waktu itu kan memang belum punya penjahit yang pas. Seperti itu, masih beli bahan jadi dari Jogja waktu itu. Bahan jadinya tuh dalam bentuk apa maksudnya? Sudah berupa tas, sudah berupa anyaman, tas, pandan, tinggal saya kasih decoupage kayak gitu. Tapi waktu saya nembak ke Belanda dengan decoupage yang Amsterdam ternyata nggak bener gitu kan. Makanya saya agak kendor lagi. Gimana caranya? Ya udah deh, saya fokus cari penjahit dulu waktu itu. Nah, ketika nemu penjahit ya gitu,
gonta-ganti karena belum pas gitu loh. Kan, Jadi iya, kadang iya. membuat ukuran yang harusnya 10 cm jadi 15 cm kan kadang customer komplain. Nah, kayak gitu-gitu jadi belum dapat yang penjahit pas. Loh, Nah, sekarang baru dapat yang pas, bisa apa ya, mengikuti arahan-arahan saya seperti itu. Berarti dulu tuh berarti sejak dulu udah ada yang customer yang kayak apa ya, custom ngarani Ada. mau tas berapa senti gitu-gitu ya, Bu? Dulu pernah saya buka untuk custom kan, tapi semakin kesini malah itu nggak mau, nggak nggak jadi beneran. beli. Iya lah, ini gimana sudah sesuai dengan yang ibu itu kan Yang minta, diminta, iya malah kenapa nggak jadi? jadi nggak Tapi jadi. tetap ibu harus beli dong, karena gimana? Saya kadang-kadang suka maksa gitu. Iya, iya. Akhirnya udah saya close aja deh. Saya buat apa namanya sudah banyak sebanyak-banyaknya model pola, gitu iya ya. model. Kemudian ibu mau yang mana? Misalnya kayak gini nih, ini ada yang bahannya bisa diganti sama enceng gondok, kayak gitu bisa. Apa mau ibu mau ini pakai pandan yang model ini bisa Bu. Cuman kalau untuk model-model yang apa menurut permintaan ibu kita memang Belum iya, bisa, kalau misal belum bisa modelnya. membuka lagi kayak gitu. Oke. Yang bisa custom berarti sejauh ini masih yang lukisannya mungkin masih bisa ya, Bu? Kalau Iya, yang lukisannya masih bisa custom. ininya juga tasnya aja yang sesuai model yang ada aja sih. Kalau custom nggak kita buka Iya, lagi. Trauma sama itu ya tadi Iya, ya. betul. Oh, berarti Bu dibantu berapa orang, Bu, untuk maksudnya produksi Untuk tasnya ini? untuk ini ya, untuk dari ada lukisan, dari ada menyulam dan supplier ya, ada kurang lebih sekitar 10-an sih. Sekitar Iya, 10-an. cuman yang apa fokus di produksi menjahit baru beberapa aja. Baru 2 apa 3 gitu. Karena nyari yang bisa jahit kayak gini juga tetap Iya, nggak nggak gampang Iya, ya. betul. Heeh. Bu Yuli, ini untuk apa ya? Ini kan produknya ini udah keren, udah unik banget nih. Kalau pemasarannya sendiri ini lewat apa, Bu, biasanya pemasarannya? Kalau Marketingnya? pemasaran kita udah ada di marketplace seperti Shopee, Oh, udah ada juga. Tokopedia, Blibli, gitu juga ada. Padi UMKM juga ada. Kemudian lokal yang BRI juga ada. Iya, ke website ada juga. Kemudian di IG. Di IG ada Iya. IG Melati Wangi. Iya, seperti itu. Boleh di-follow. Iya, Nanti ada gift. siap ya, di Instagram Iya. @melatiwangi ya. Iya. Ya, kalau yang katalog ada di Melati Wangi Oh, katalog ada juga. Oh, iya. Selain di mungkin media sosial sama e-commerce itu pemasarannya lewat apa lagi, Bu? Kita suka diikutkan dinas-dinas seperti pameran-pameran offline gitu kan. Kebetulan produk Melati Wangi ini udah lolos kurasi dari Dekrenas Kota dan juga Dekrenas Jateng. Jadi bisa didapatkan di Bandara Ayani. Bandara Ahmad Yani Kemudian udah ada. Bandara yang di Jogja itu Bandara apa namanya, lupa. AI ya, Yogyakarta Airport Internasional iya, itu iya. ada juga. Kemudian yang terkeren ini malah Uniqlo. Uniqlo. Iya, Di di Uniqlo DP Mall ada. Jadi customer tuh malah ngelihatnya dari situ. Saya pikir itu kan hanya sebatas showcase ya. Jadi nggak ngefek, saya pikir gitu. Ternyata ya gitu. Ketika saya tanya, Ibu tahu Melati Wangi dari mana? DP Mall Ibu, gitu. Ada yang ngechat, saya pokoknya harus datang ke Ibu ya malam-malam nggak apa-apa ya. Saya mau cari kado seperti itu. Sudah malam Bu, saya bilang gitu. Enggak, pokoknya saya mau. Ya udahlah. Ibu dari mana? Taunya dari Uniqlo. Kadang-kadang juga dari Google bisnis kayak gitu. Yang apa namanya kok bisa apa ya produknya matching di Uniqlo itu pertamanya dari Ibu sendiri ngajak kerjasama atau gimana, Bu? Enggak, jadi ya alhamdulillah nih sebenarnya kalau produk-produk UKM itu bisa jadi binaan dari dinas-dinas terkait seperti dinas koperasi kalau boleh menyebut ya, yang baik itu kota maupun Jateng, kemudian Disperindak kota Jateng, kalau bisa jadi binaan mereka tuh sebenarnya sudah bagus gitu loh. Dan itu juga harus melalui kurasi kayak gitu. Jadi nggak asal bisa masuk gitu. Jadi alhamdulillahnya ini Melati Wangi udah lolos ya kurasinya. Kebetulan Uniqlo itu mencari produk-produk yang UKM, produk-produk UKM yang ingin ditampilkan di showcase-nya Uniqlo. Nah, itu kemarin itu ada sekitar 30 sampai 50 UKM yang dikurasi. Dan cuman ada 5 yang lolos waktu itu. Yang bisa ikut display di Uniqlo-nya itu. Ya, alhamdulillah Melati Wangi udah terpilih juga. diragukan lagi kualitasnya berarti ya. Alhamdulillah insya Allah ya.
Semoga ke depan semakin bisa jaga kualitas. Amin. Iya. Berarti antara online sama offline berarti lebih ngaruh yang offline-nya berarti ya Bu? Iya, malah. betul. Soalnya ya apa, kalau pas ada pameran kan mereka bisa melihat langsung kayak produk-produknya. Mungkin kalau online kan hanya melihat foto-foto, foto, iya, iya. kadang-kadang seperti itu. Tapi ya tetap ada pengaruhnya juga yang pengaruhnya. online sih. Iya. Kalau saya lihat di itu ya Bu, di IG-nya Melati Wangi itu ada apa namanya kayak produk-produknya itu foto sama model itu emang dari Ibu sendiri yang mungkin ada yang pemotretan atau gimana Bu? Sebenarnya ini salah satu tips ya untuk Gimana? para pelaku UKM gitu kan ya. Gimana caranya kita bisa kolaborasi dengan model-model cantik seperti Iya, itu. Itu karena pikiran Melati Wangi sendiri juga akan lebih menarik kalau dibawa model, kalau dibawa kayak model gitu kan kan, bisa, beda iya, ya beda kalau misal kalau foto model-model produk sendiri itu sama dibawa orang beda tetap. Nah itu awal-awal mulanya, jadi ada tipsnya kita bisa gabung di komunitas-komunitas tertentu sih. Kebetulan Melati Wangi kan ikut di komunitas Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia waktu itu. Jadi di situ ya tempatnya desainer ngumpul kayak gitu ya, ada pelaku-pelaku UKM lainnya sih kayak kuliner dan sebagainya. Pokoknya di situ banyak gitu loh. Nah, dari situ kita kalau pas setiap ada event kan mestinya ada event tuh dari kegiatan-kegiatan komunitas tersebut yang kita bisa kolaborasi di situ. Seperti itu sih awal-awalnya. Untuk semakin bisa memperkenalkan produk berarti kolaborasi sama banyak UMKM lain gitu ya Bu. Gitu. Nah, salah satunya itu yang bisa mengangkat branding kita. Iya. Kalau untuk penjualan sendiri Bu, ini biasanya itu pembelinya itu dari mana aja Bu? Pembeli dari produk-produk? Ya, alhamdulillah kita sudah se-Indonesia sih pembelinya. Se-Indonesia. Ya. Sering dari luar kota juga. Itu lewat e-commerce berarti Bu, kalau misal dari luar kota? Kadang e-commerce juga gitu juga. Lebih sering kalau ke situ. Dari, kadang juga ada yang pameran, Ibu kemarin saya belum sempat beli nih, gitu. Kadang karena buru-buru atau gimana nanti langsung ngechat di WA aja. Iya. Kalau yang dari luar negeri udah ada belum Bu? Ya alhamdulillah sudah ada kemarin, tapi masih dalam bentuk souvenir, jadi bukan ketemu bayar langsung gitu. Kalau ini Bu, apa namanya, yang beli itu biasanya apa namanya kayak satuan atau mungkin kayak beli langsung dalam jumlah besar gitu? Nah itu kemarin alhamdulillah Brunei itu mintanya Brunei Darussalam itu mintanya sekitar hampir 100 lah. Hampir 100. Iya. Terus dari Ibu sendiri gimana Bu? Itu udah pesanan 100. Nah ya waktu itu ya udahlah nggak apa-apa dicoba. Karena dulu pernah awal-awal itu ada customer dari Malaysia bilang, "Ibu, saya pengen dong produknya," gitu kan. Awal-awal dulu waktu mulai usaha gitu, "Produknya cantik Bu." "Oh iya. Boleh nggak beli?" "Boleh," saya bilang gitu. "Satu boleh?" "Boleh," saya gitu kan. Ya mesti boleh ya. Terus ketika dia tanya ongkirnya berapa, senilai tas. Nah itu karena Ibu nggak punya store di Malaysia, ya enggak lah, kita baru pemula kok Bu, saya gitu kan. Jadi ya akhirnya belum terjadi closing. Ya nggak apa-apa lah, dari situ memacu bahwa memang produk Melati Wangi ya insya Allah bisa diminati negara lain. Dan dulu itu juga punya pengalaman ikut dinas waktu itu di perekonomian ya, waktu itu ikut pameran di Batam. Di Batam, oh ya, di Batam situ. Nah itu benar-benar di luar dugaan kayak gitu. Peminatnya, iya, saya ini sampai ternyata tuh, saya gitu. Cuman waktu itu yang saya bawa masih sulam pita. Jadi masih produk beli waktu itu. Nah kayak gitu, produk beli aja sudah diminati kayak gini, apalagi ya produk memang punya keunikan kayak gitu. Saya mikirnya ya nggak apa-apa lah. Itu nanti mungkin buat pembelajaran ke depan. Iya. Terus untuk apa ya, harga sendiri ini kisaran berapa sampai berapa Bu yang paling kalau murah? memang Melati Wangi ingin tembak untuk target marketnya sih masih di harga menengah gitu ya. Jadi kita masih ngambil juga bahan-bahan dari imitasi kulit yang biasa, jadi belum yang premium kulit asli, tapi kalau ada custom ya bisa sih kulit asli gitu boleh. Jadi masih di harga sekitar 100 sampai 500. Cuman kalau untuk souvenir bisa di bawah itu. Souvenir, kalau souvenir itu emang berarti udah pernah dapat pesanan souvenir itu ya Bu? Dulu sudah. Apa itu Bu jenisnya? Maksudnya dulu pernah untuk kayak oleh-oleh haji kayak gitu, atau untuk lamaran kayak gitu ya, masih bentuk tas-tas juga sih. Cuman waktu itu bahannya masih
berupa kain. Masih berupa kain. Jadi belum menggunakan yang bahan-bahan serat alam seperti ini. Berarti nanti kedepannya mungkin dari serat-serat alam ini juga bisa menghasilkan apa namanya kerajinan lain selain tas ya Bu ya. Insya Allah iya Mbak. Insya Allah. Kalau ini Bu mungkin boleh dijawab boleh enggak apa namanya omset per bulan itu kira-kira berapa dari hasil ini? Kalau kemarin pandemi merosot tajam ya, nggak ada pemesanan sama sekali. Jadi kita lebih ke membuat inovasi produk sih. Tapi ya nggak apa-apa, itu membuat semangat kita semakin. Pokoknya nanti setelah pandemi habis harus gitu. Bangkit gitu kan. Itu kalau sekarang sudah mulai bagus dari sekitar 5 sampai 10 seperti itu setiap bulan ya. Karena pemesanan sudah mulai datang kayak gitu. Oh ya Bu, ini kan produk dari serat alam. Nah, kalau di Semarang sendiri atau mungkin di Jawa Tengah sendiri itu kompetitornya tuh seberapa banyak sih Bu? Apakah produk ini tuh juga mungkin kayak pasaran atau jarang banget yang punya produk seperti ini Bu? Kalau dari bahan goni ini di Semarang banyak kompetitor, teman-teman pelaku UKM juga sudah banyak yang membuat. Tapi saya memang kepinginnya selalu tampil di depan. Jadi ya saya lebih fokus ke desain gitu kan, biar desainnya juga nggak pasaran dan saya juga membuatnya yang limited. Jadi memang saya mau buat yang nggak banyak, jadi ya lebih eksklusif dan saya tambahin kayak lukisan-lukisan gitu. Itu sih sebenarnya tipsnya untuk biar beda dengan yang lain, punya ciri khas gitu ya Bu. Iya. Ini juga apakah juga banyak atau mungkin soalnya kayak jarang-jarang juga melihat kerajinan tas dari apa namanya pelepah pisang ya. Ada sih, saya browsing di internet banyak. Iya, cuman saya melihat mereka desainnya masih terlalu biasa gitu. Kalau saya masih berani di desain aja sih. Oke, berarti inovasinya desainnya lebih menarik gitu ya Bu. Iya. Dan itu tadi saya suka menambah kayak lukisan, jadi itu 2 kali lompatan dari yang lain. Semakin berinovasi berarti. Iya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Untuk bisa jadi yang apa namanya dilirik, untuk bisa dilirik pasti harus punya inovasi, harus punya ciri khas ya Bu. Iya, oke. Mbak. Bu, ini kan bisa dibilang di Semarang Ibu udah punya nama ya caranya. Melati Wangi udah ada brand yang apa namanya brand kerajinan tas yang terbuat dari serat alam. Nah, ini kedepannya mau buka cabang mungkin di kota lain atau enggak Bu, rencananya dari Ibu sendiri gimana? Kalau untuk jangka pendek sepertinya belum. Tapi karena apa tadi kita sudah kolaborasi dengan dinas-dinas terkait seperti produk kita sudah bisa masuk di bandara, itu sebenarnya sudah sesuatu buat Melati Wangi gitu untuk ikut mempromosikan produk. Jadi ya paling tidak baru langkah-langkah itu sih yang kita ambil. Berarti itu masih apa namanya fokus di Semarang dulu untuk memperluas pasar ya. Oke. Tadinya pengen nyoba buka itu nitip jual sih. Nitip jual di Amsterdam itu emang udah punya relasi dari Amsterdam sendiri? Sudah ada saudara yang memang dia punya kayak toko warung makan di sana. Jadi ya itu pun bentuknya juga dibuat yang spesifik. Jadi karena sana buka warung makan, jadi saya buatkan memang tas yang khusus bisa untuk membawa makanan untuk pengganti plastik seperti itu. Dan maaf tidak bisa saya bawa. Berarti di sini. Udah ada rencana juga buat memasarkannya di Amsterdam lewat saudaranya Ibu tadi ya. Oh iya. Kalau di Semarang, di Semarang tuh ada toko offline-nya berarti ya Bu? Ada. Di mana Bu? Di Melati Harjo Tengah nomor 14. Melati Harjo Tengah nomor 14, Semarang Timur. Oke, baiklah. Berarti di sana juga udah ada etalasenya Bu? Ada beberapa model tas. Ada store-nya ya. Udah. Oh, oke. Tempat produksi juga ada, jadi bisa menyatu kalau mau mersani gimana cara memproduksi tas Melati Wangi juga boleh juga ya Bu, berarti kayak lihat ke dapurnya. Boleh. Oke, boleh. Terbuka untuk umum. Iya, terbuka untuk umum. Oke, siap. Oke Bu, setelah berarti selama 6 tahunan ya Bu, kurang lebih 6 tahunan. Ini memproduksi tas berbahan serat alam, ini harapannya ke depan dari Ibu sendiri gimana Bu? Harapan ke depan ya produk Melati Wangi semakin diminati pasar seperti itu, dan nggak membuat produk yang pasaran seperti itu. Tetap punya ciri khas, punya keunikan ya Bu. Oke. Semoga produknya juga nanti semakin beragam ya Bu, mungkin amin, nggak cuma tas tapi juga bisa ada mungkin dompet atau
aksesoris lain tadi ya Bu, Iya. seperti kalung tadi ya Iya, Bu yang iya, disebutkan. Iya, 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 betul. iya, oke.